Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi pada hari ini saya membaca sebuah kisah ya. Jadi kisah ini saya tuh seneng tiap hari baca kisah-kisah yang menginspirasi, kisah-kisah yang bisa dipetik sebuah pelajaran dari kisah tersebut. Jadi hari ini kisahnya adalah mengenai seorang raja. Jadi pada zaman dahulu ada seorang raja yang sangat berkuasa, yang sangat otoriter, berkuasa sekali. Tiba-tiba seorang pelayannya dari raja ini, jadi raja itu memiliki seorang pelayan di mana pelayan itu melakukan sebuah kesalahan. Jadi pelayan tersebut secara tidak sengaja menumpahkan minumannya sang raja dan raja itu menjadi emosi. Lalu sang raja pun memerintahkan para pengawalnya untuk memberikan hukuman mati pada pelayan tersebut. Dan hukuman mati yang lagi trending di kerajaan itu pada saat itu adalah dengan cara melemparkan orang yang mau dihukum ini ke kandangnya anjing liar yang sudah kelaparan supaya orang itu dimakan sama anjing-anjing liarnya itu. Lalu pelayan itu pun dengan sangat memelas ya, dia memelas kasihan, mohon belas kasihannya kepada sang raja dan pelayan itu pun berkata, "Raja, saya kan sudah melayanimu selama 10 tahun. Boleh nggak saya minta perpanjangan nyawa saya 10 hari aja. Selama 10 hari ini biarkanlah saya memiliki waktu untuk berpamitan dengan keluarga saya. Mohon Baginda bisa mengizinkan permintaan terakhir saya ini." Akhirnya sang raja pun berpikir, oh ya udahlah, orang ini kan kerja sama saya 10 tahun. Ya sudah, oke, saya kasih kamu waktu 10 hari supaya kamu bisa berpamitan dengan keluarga kamu. Lalu setelah dia pergi dari hadapan sang raja, pelayan ini pun pergi ke areanya kandang anjing. Lalu dia minta izin kepada penjaga anjingnya, dia pun berkata sama penjaga anjingnya itu, 10 hari lagi saya akan menjalani hukuman untuk dimakan sama anjing-anjing ini. Boleh nggak? Setidaknya selama 10 hari ini saya kepengen jadi orang yang memelihara anjing-anjing ini. Saya kepengen punya kesempatan untuk jadi orang yang ngasih makan mereka selama 10 hari ini. Setidaknya suatu hari pun ketika saya mati di tangannya mereka pun saya juga tidak terlalu merasa sedih karena saya sudah mengenal mereka selama 10 hari ini. Dan singkat cerita, sang penjaga anjingnya pun memberikan izin ke dia. Wah, kapan lagi nih, pikirnya penjaganya kan, kapan lagi aku santai-santai, nggak usah sibuk-sibuk ngasih makan. Ada orang tiba-tiba datang mau melihara anjingnya semua itu tanpa dibayar. Oke, akhirnya sepakatlah mereka. Lalu setelah itu 10 hari pun berlalu dan akhirnya tiba waktunya di mana pelayan ini harus dieksekusi mati. Dan sang raja pun memiliki hobi yang cukup aneh, yaitu dia selalu melihat sendiri eksekusi orang-orang yang dilemparkan ke kandang anjing tersebut. Lalu singkat cerita, setelah itu raja memerintahkan, oke, lemparkan, dan dilemparkanlah pelayan itu ke kerumunan anjing-anjing liar itu. Dan suatu hal yang aneh terjadi, yaitu anjing-anjing yang kelaparan itu, yang sudah sengaja tidak dikasih makan 1 hari sebelumnya, ternyata anjing-anjing itu semuanya duduk di sebelahnya sang pelayan itu, menjilat-jilat kakinya, dan pelayannya pun sayang-sayang mereka, lus-lus kepalanya begitu. Sang raja pun akhirnya bingung, dan sang raja pun memanggil pelayan itu naik ke atas dan berkata, kenapa hal ini bisa terjadi? Sang pelayan itu pun berkata, saya sudah melayani mereka selama 10 hari aja dan mereka terus mengingat jasa saya. Sedangkan saya sudah melayani Baginda selama 10 tahun dan setelah saya melakukan sebuah kesalahan kecil, akhirnya Baginda memutuskan saya harus mati. Mendengar penjelasan sang pelayan itu pun akhirnya hati sang Baginda, dia pun merasa tersentuh dan akhirnya dia pun memutuskan untuk memaafkan pelayan itu dan pelayan itu pun akhirnya diizinkan untuk kerja kembali di istana melayani sang raja. Lalu apa yang bisa kita petik dari kisah seorang raja dan pelayannya ini? Seringkali dalam kehidupan ini kita memiliki mungkin teman, saudara, atau relasi segala macam yang dimana kita sudah memiliki hubungan sama mereka bertahun-tahun lamanya. Mungkin sudah temenan sejak 5 tahun, mungkin sudah temenan sejak 10 tahun. Tiba-tiba karena ada satu kesalahpahaman kecil, ada satu masalah kecil, tiba-tiba akhirnya harus putus hubungan. Akhirnya tiba-tiba harus musuhan dan tidak sedikit yang hubungan saudara pun karena ada kesalahpahaman akhirnya memutuskan, wah mulai hari ini kamu bukan saudaraku lagi. Dengan kita memiliki kemampuan untuk kita bisa mengingat jasa orang lain, bisa ada keinginan untuk membalas budi orang lain, maka hubungan sosial kita dengan manusia di sekitarnya kita akan menjadi hubungan yang hangat, harmonis, dan penuh dengan kedamaian. Oke, kalau begitu teman-teman semuanya, sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.